Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaqah kali ini materi dari mata pelajaran akidah. Kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik, kemarin kita sudah selesai dari penyebutan 4 perkara pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kemarin juga kalian sudah mengerjakan latihan soal ya terkait dengan pembahasan tersebut. Sekarang kita lanjutkan halaman yang ke-27. Di halaman yang ke-27 di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala terkait dengan surat Al-Asr yang kita sebutkan kemarin. Ya, surat Al-Asr yang menjadi dalil ya dari 4 perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, 4 perkara pokok yang wajib untuk kita pelajari. Yang wajib untuk ada pada diri kita. Yaitu ilmu, amalan, ya, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar dalam berdakwah. Bersabar dalam berdakwah. Baik. Di sini disebutkan qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Di situ ada penjelasannya di bawahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah, ya, huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i nama asli beliau adalah Muhammad. Nama kunyah beliau Abu Abdullah. Ya, Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi nama asli Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibnu Idris. Ya, dan beliau termasuk keturunan Quraisy. Ya, beliau termasuk keturunan Quraisy. Jadi nasab atau beliau jalur keturunan beliau itu masih menyambung kepada suku Quraisy. Ya. Wulida fi Ghazzah sanata 50 wa 100. Beliau lahir di kota Gaza, yaitu kota Gaza di Palestina saat ini, tahun 150 Hijriah. Ya, tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya bi Misra sanata 4 wa 200. Dan beliau wafat di Mesir, ya, di negeri Mesir di tahun 204 Hijriah. Tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immah al-arba'ah 'alal jami' rahmatullah alaih. Naam, 'alal jami' rahmatullah taala. Dan beliau salah satu dari 4 imam madhab. Ya, beliau salah satu dari 4 imam madhab yang terkenal, ya, 4 madhab yang dikenal oleh kaum muslimin hingga saat ini. Ya, ada madhab Hanafi, ya, tokohnya itu Imam Abu Hanifah. Ada madhab Maliki dengan tokohnya Imam Malik. Ada madhab Syafi'i dengan tokohnya Al-Imam Syafi'i di sini. Kemudian ada madhab Hambali dengan tokohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Ya, beliau salah satu dari 4 imam madhab. Ya, ini ulama terkenal, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Tentunya hampir seluruh kaum muslimin di dunia ini tahu tentang beliau. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum."
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan hujjah atas makhluknya, atas para hambanya kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr saja, lakafathum, maka sungguh telah mencukupi bagi mereka. Ya, maka ucapan Imam Asy-Syafi'i di sini menunjukkan bahwasanya surat Al-Asr itu kandungannya sangatlah penting, sangatlah luas. Ya. Bahkan mencakup agama Islam seluruhnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lainnya, ya, tidak menurunkan surat-surat yang lainnya yang membahas, yang menyebutkan tentang 4 perkara pokok, ya, 4 perkara penting yang itu terkait dengan agama Islam ini, maka sesungguhnya telah cukup dengan diturunkan surat Al-Asr ini saja. Baik. Ya, maka ini terkait dengan kandungan dari surat Al-Asr. Yang dimaksudkan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, yang maksudkan Imam Asy-Syafi'i bahwasannya surat Al-Asr tadi telah cukup bagi para hamba, ya, bagi apa? Bagi para hamba untuk bisa jadikan hujjah atau dalil bagi mereka dalam perkara ini. Maka di sini yang dimaksudkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, muraduhu rahimahullah anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuk bidinillahi bil iman wal amal salih wa da'watu ila Allah was sabr ala dzalik. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan ucapan beliau di atas adalah bahwasannya surat ini, yaitu surat Al-Asr, itu telah mencukupi, ya, telah cukup bagi makhluk, bagi para hamba dalam hal atau dalam perkara yang memberikan dorongan, ya, memberikan hasungan untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara pokok tadi. Ya, dengan 4 perkara pokok yang kita bahas sebelumnya, yaitu dengan iman, yang mana iman ini didasari dengan ilmu. Kemudian amal saleh yang kedua, ketiga dakwah ilallah, ya, mengajak kepada agama Allah, berdakwah mengajak kepada agama Allah. Kemudian yang keempat as-sabr ala dzalik, dan bersabar atas semua hal tersebut, ya, bersabar di atas semua hal tersebut. Maka surat Al-Asr ini sudah cukup untuk memberikan dorongan, untuk memberikan hasungan, ya, untuk mengajak manusia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walaisa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi, ya, kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Bukan berarti yang dimaksudkan Imam Asy-Syafi'i bukan berarti kemudian surat ini, ya, surat Al-Asr itu sudah mencukupi bagi makhluk, bagi para hamba dalam semua perkara syariat, ya, dalam semua pembahasan syariat. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Karena tentunya butuh rincian, butuh pembahasan-pembahasan yang lainnya. Maka diturunkanlah surat-surat yang lainnya dalam Al-Qur'an. Ya, itu sebenarnya merupakan penjabaran atau perincian dari 4 perkara yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Ya. Jadi intinya kalau dalam perkara menghasung atau mengajak manusia, ya, mendorong manusia untuk berpegang dengan 4 perkara tadi, maka surat Al-Asr itu sudah cukup. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr bahwasannya manusia seluruhnya itu pada hakikatnya berada pada kerugian, ya, berada pada kerugian. Ya, semuanya merugi, semuanya bakal rugi. Ya. Jadi tentunya kita sebagai manusia itu tabiat kita tidak mau untuk rugi. Ya, tentunya kalau kita masih orang yang berakal, kita tidak mau rugi, ya, tidak mau mendapatkan kerugian, apalagi nanti kerugian di akhirat. Ya. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, maka kita harus punya 4 perkara tersebut. Ya. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Baik. Maka itu yang dimaksud dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka sekali lagi surat Al-Asr itu merupakan surat yang pendek, akan tetapi kandungannya sangatlah luas dan sangat penting. Kemudian penulis juga membawakan ucapannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala
babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Beliau Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, ya, kitab sahih Bukhari, beliau membawakan sebuah bab yang berjudul babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab seputar ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ya, ilmu sebelum ucapan dan amalan. Tapi sebelumnya di sini kita lihat biografi sedikit dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, disebutkan di sini pada catatan kaki yang ketiga. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari nama beliau Abu Abdullah. Ya, jadi nama kunyah beliau juga Abu Abdullah. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Nama asli beliau Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Ya, Muhammad ibnu Ismail itu nama asli beliau, nama kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau dijuluki dengan Al-Bukhari karena beliau wulida bi Bukhara. Beliau dilahirkan di kota Bukhara. Fi Syawal, di bulan Syawal, sanata arba' wa tis'ain. Tahun arba' wa tis'in wa mi'ah, 194 Hijriah. Ya, tahun 194 Hijriah. Ya, kalau tadi Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Sedangkan Imam Al-Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Ya, jadi sekitar 10 tahun, ya, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Ya, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat, Imam Al-Bukhari lahir. Wa nasha'a yatiman fi hijri walidatih. Dan kemudian beliau tumbuh, ya, beliau Imam Bukhari kecil tumbuh dalam keadaan yatim, bapak beliau sudah meninggal. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim semasa kecilnya dalam pengasuhan ibu beliau. Wa tuwfiya rahimahullahu fi Khartanka, dan beliau kemudian wafat, meninggal dunia di suatu negeri bernama Khartanka. Itu merupakan baldah ala farsakhain min Samarqand, yaitu merupakan sebuah negeri yang berjarak sekitar 2 farsakh, ya, 2 farsakh. Ini beberapa mil, ya. Jadi sekitar beberapa mil dari kota Samarqand. Ya, kota Samarqand ini terletak di kalau sekarang itu masuk ke wilayah Irak, ya, masuk ke wilayah Irak kalau tidak salah. Nah, masuk ke wilayah Irak. Iya. Lailata Idul Fitri sanata sittin wa khamsin wa mi'atain. Di malam Idul Fitri, jadi beliau wafat di malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, ya, 256 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu sedikit biografi dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, dia dalam kitab sahih beliau membawakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan maupun amalan. Jadi pentingnya ilmu. Kita harus memiliki ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah berfirman, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah, dan mintalah ampunan atas dosamu. Ya, mintalah ampunan atas dosamu. Maka fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Karena Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ya. Ketahuilah, yaitu ketahuilah oleh kalian dengan ilmu yang benar, ilmu yang dibangun di atas keyakinan, ilmu yang kokoh bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah oleh kalian hal ini. Ketahuilah oleh kalian perkara tentang la ilaha illallah, karena ini merupakan dasar dari agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk memiliki ilmu terlebih dahulu tentang la ilaha illallah, yang ini merupakan pondasi dari agama Islam. Kemudian setelahnya baru Allah mengatakan wastaghfir li dzambik. Kemudian mintalah ampunan atas dosamu, ya, istighfar.
Nah, beristighfar ini termasuk amalan. Ya, istighfar itu termasuk amal ibadah. Ya, ketika kita beristighfar mohon ampunan kepada Allah, itu termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan, jadi sebelum kita beristighfar, ya sebelum kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu, hendaknya kita memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, agar istighfar yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukannya dengan ikhlas. Kita benar-benar beristighfar, memohon ampunan hanya kepada Allah. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah. Ya, ini buah dari ilmu tentang la ilaha illallah. Ya, maka dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan amalan. Maka pentingnya ilmu ini bagi kita semua. Ya, sebelum kita berucap, kita harus berilmu terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau mengucapkan sesuatu, apalagi kalau itu terkait dengan agama Allah, kita harus tahu dulu ilmunya. Ya, jangan berbicara tanpa ilmu. Begitu pula kalau kita mau beramal. Kalau amalan tersebut kita anggap sebagai amal ibadah, kita harus tahu dulu ilmunya. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang kita anggap ibadah, sedangkan kita tidak tahu ilmunya. Justru nanti kita bisa terjatuh ke dalam perkara yang itu sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam agama. Maka ini pentingnya ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian materi yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.